Halo semua, perkenalkan nama saya Isabel Amok, saya kelas XMIPA 8 absen 12. Jadi hari ini saya dan kelompok saya akan mewawancarai salah satu dokter mengenai seputar informasi mengenai kolera. Terima kasih. Halo dok, nama saya Josephine Jenika Sasi, saya absen 14. Perkenalkan, nama saya Felix Ewaldo Panggabean, biasa dipanggil Felix, dari kelas 10 MIPA 8 dan nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Julius Alvin Kanata, saya bernomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Tiara Berliana dengan nomor absen 25. Oh iya Bella, mohon maaf saya belum sempat siapin multimedianya karena buru-buru tadi. Kalau kira-kira kurang oke nanti ulang lagi aja nggak apa-apa ya. Dimulai ya dok. Ya boleh. Oh iya, sorry Dek, bentar. Saya nggak ketemu tentang pertanyaan mitos terkait kolera. Kalian ada baca? Apa dok? Mitos terkait kolera, saya belum pernah dengar. Jadi untuk yang tadi kan ada 6 pertanyaan gitu kan, yang pertanyaan ke-6 kan tentang mitos. Nah itu saya nggak ketemu mitos tentang kolera sih. Nggak apa-apa. Iya gak apa dok. Oke. Oke dok, kita mulai ya. Oke, selamat sore dokter. Perkenalkan, nama saya Bella. Saya dari SMA 1 Palembang. Saya akan membuka pembuka. Sebelum kita memulai wawancaranya, kami ingin dokter memperkenalkan diri dokter terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih Bella atas kesempatannya. Salam kenal semua adik-adik. Nama saya Ella Amalia, lengkapnya Dr. Ella Amalia MKes. Saya saat ini bekerja sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Sebagai khususnya lagi pengajar di bidang mikrobiologi. Seperti itu. Terima kasih dok atas kesempatannya. Jadi kami akan memulai wawancara kami pada hari ini. Ya, silakan. Jadi, apa yang akan dokter sampaikan kepada kami pada sore hari ini dan penyebab penyakit tersebut? Ya, baik adik-adik sekalian, Josephine. Hari ini saya akan sedikit sharing tentang penyakit kolera. Mungkin kita beranggapan bahwa ini sama seperti penyakit diare yang lainnya ya, padahal sebenarnya penyakit diare itu bisa beda-beda penyebabnya. Nah, khusus hari ini kita akan sedikit membahas tentang penyakit kolera. Jadi, kalau kolera itu sendiri sebenarnya penyebabnya disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae, dan itu tuh merupakan suatu bakteri bentuk batang atau basil yang sedikit bengkok, jadi sering dibilang bentuknya kayak koma dan punya flagel. Bakteri ini sebenarnya tidak lazim ada di tubuh manusia, jadi biasanya dia ada di air atau makanan yang terkontaminasi. Sehingga nanti kalau manusia sampai mengkonsumsi minuman atau makanan yang terkontaminasi dengan Vibrio cholera, nanti orangnya akan jadi sakit kolera. Gitu. Kasih dokter. Sama-sama. Oke dokter, saya akan melanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Cara infeksi atau penularan pada kolera itu bagaimana menurut dokter? Baik, terima kasih Julius atas pertanyaannya. Infeksi kolera itu sendiri sebenarnya masuk ke dalam tubuh manusia itu lewat saluran mulut atau saluran cerna ya. Jadi masuk ke dalam tubuh manusia itu lewat makanan umumnya atau minuman. Nah, apakah semua makanan dan minuman itu bisa terkena kolera terkontaminasi dengan bakteri kolera? Sebenarnya enggak ya. Jadi makanan atau minuman yang terkontaminasi
dengan bakteri Vibrio cholera itu yang punya potensi menyebabkan penyakit diare kolera ya. Nah, kemudian bisa juga misalnya di satu pemukiman yang sanitasinya kurang baik, biasanya misalnya pembuangan misalnya kayak kakusnya itu ya bukan dari yang tempatnya bersih, itu bisa jadi juga jadi sumber penularan bagi saluran air di sekitarnya. Kemudian juga kalau misalnya di daerah tersebut makanan seperti sayur-sayurannya itu misalnya menggunakan pupuk yang misalnya terkontaminasi dengan feses yang ada Vibrio choleranya, maka itu juga bisa menjadi sumber penularan juga untuk orang-orang di sekitarnya. Gitu. Oke, terima kasih dokter. Oke dokter, saya akan melanjutkan pertanyaan dari Julius. Ciri-ciri atau gejala penderita dari kolera. Baik, terima kasih Felix pertanyaannya. Ciri-ciri pasien yang menderita penyakit kolera itu biasanya jadi masa inkubasi kolera itu cukup cepat ya, sekitar 18 sampai 72 jam setelah kita mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi dengan bakteri Vibrio cholera. Jadi biasanya setelah 18 sampai 72 jam itu pasiennya akan mengalami bisa mual, muntah, tapi yang paling dominan itu adalah diare. Jadi mereka nanti BAB-nya akan cair, lebih sering, terutama terdiri dari cairan, warnanya juga seperti air cucian beras ya, di warnanya putih. Nah, nanti lama-kelamaan kalau misalnya kondisi diare ini dibiarkan, pasien itu akan kehilangan cairan yang cukup banyak, kita kenal namanya dehidrasi. Nah, kalau misalnya dehidrasinya dibiarkan berkelanjutan, pasiennya juga bisa mengalami ketidakseimbangan elektrolit. Jadi nanti dia bisa kekurangan elektrolit. Atau mungkin pada kondisi yang lebih parah lagi, pasiennya bisa mengalami shock. Jadi nanti tekanan darahnya bisa turun diakibatkan kondisi cairan atau kehilangan cairan yang cukup banyak di dalam tubuhnya. Seperti itu. Oh iya juga, kadang ada yang disertai juga dengan demam, karena sebenarnya mekanisme ketika ada patogen masuk ke dalam tubuh, itu juga memang seringkali berupa demam. Juga kadang-kadang disertai dengan kram pada perutnya. Seperti itu. Ya, terima kasih dokter. Sama-sama Felix. Dokter, kalau misalnya kita boleh tahu pengobatan pada kolera ini seperti apa ya? Ya, baik. Terima kasih, Bella. Jadi, kalau untuk pengobatan penyakit kolera itu sebenarnya diutamakan pada kondisi yang paling berbahaya. Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa kondisi yang paling berbahaya itu kalau sampai terjadi dehidrasi. Jadi, kalau misalnya pasiennya BAB terus-menerus ya, nah maka yang pertama kali harus kita tangani adalah kondisi kehilangan cairannya. Jadi, harus segera digantikan cairan yang keluar. Jadi, diberikan, kalau misalnya pasiennya masih bisa minum, maka berikan air minum atau cairan oral ya, diberikan oralit juga bisa. Tapi kalau misalnya pasiennya sudah lemah gitu ya, misalnya kadang pada dehidrasi yang berat, itu biasanya pasiennya udah mulai kehilangan kesadaran atau penurunan kesadaran sampai kemudian sulit untuk minum sendiri. Jadi biasanya kalau seperti itu kita bisa berikan cairan intravena. Nah, kemudian tetap kalau misalnya bakterinya juga tidak diatasi, juga diarenya akan berkelanjutan kan. Jadi setelah misalnya kita menangani dehidrasinya, kita berikan biasanya kalau dokter itu memberikan antibiotik untuk menangani bakterinya, sehingga nanti diarenya juga tidak berkelanjutan. Kemudian biasanya diberikan juga zinc karena sebenarnya bakteri Vibrio cholera ini kan menginfeksinya tuh di daerah usus, epitel usus ya. Jadi ketika ada kerusakan di sana, supaya misalnya lebih baik lagi pemulihan dari ususnya itu biasanya diberikan zinc. Jadi secara umum pengobatannya adalah mengatasi dehidrasinya, diberikan cairan, kemudian atasi bakteri penyebabnya, baru kemudian pengobatan penunjang lainnya untuk memperbaiki atau mempercepat penyembuhan. Baik dok, terima kasih dok. Sama-sama Bella. Jadi menurut dokter, apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit kolera ini? Baik, untuk pencegahannya seperti yang sudah disebutkan tadi, jadi kita menghambat atau menghalangi bakterinya itu masuk ke dalam tubuh kita. Karena kita tahu bakterinya tadi bisa berasal dari air yang terkontaminasi, bisa berasal dari makanan yang terkontaminasi, maka cara pencegahannya ialah
Yang pertama, cuci tangan dulu setiap kita mau makan, karena bisa jadi mungkin bakterinya itu berasal dari tangan kita sendiri, bukan dari makanan ya. Jadi cuci tangan dengan sabun setiap sebelum mau makan atau setelah memegang sesuatu yang benda yang mungkin kotor. Nah, kemudian untuk makanan dan minuman sendiri, pastikan bahwa kita meminum air yang matang. Jadi jangan minum air yang mentah, terutama kalau kita tidak yakin itu sumbernya, asal-usulnya itu bersih atau tidak. Kemudian untuk makanan itu biasakan untuk memakan makanan yang matang. Jadi kalau misalnya kita makan sesuatu itu dimasak hingga benar-benar matang, jangan setengah matang. Atau kalaupun memang ada misalnya seperti sayur dan buah kan itu tidak dimasak ya. Beberapa sayur dan buah itu tidak dimasak, itu sebaiknya dilakukan dicuci dengan air bersih yang mengalir, atau boleh juga ditambah dengan sabun untuk sayur dan buah, dan kemudian dicuci kembali sampai bersih, baru kemudian dikonsumsi. Sehingga nanti kita akan mengurangi kontaminasi yang ada di makanan, bakteri tersebut juga tidak masuk ke dalam tubuh kita. Oh iya, kalau secara umum juga kalau misalnya daerah itu merupakan daerah yang sanitasi lingkungannya buruk, itu juga perlu diperbaiki. Jadi melakukan proses pengolahan lingkungan yang baik, sehingga kemudian nanti menghindari juga terjadi kontaminasi ke lingkungan, jadi pembuangan feses yang benar dan seterusnya. Seperti itu, Tiara. Baik, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Oke, dokter. Pertanyaan terakhir. Mitos dan fakta sekitar penyakit kolera. Menurut dokter itu apa? Oke, baik, Iris. Saya jarang mendengarkan mitos terkait kolera, tapi faktanya bahwa sebenarnya penyakit kolera itu bisa disembuhkan. Memang ketika pertama kali penyakit ini ditemukan itu di abad ke-18, jadi ketika ada pandemi di daerah Eropa dan Amerika, bahkan hampir seluruh dunia, itu memang angka kesembuhan penyakit pasiennya itu kecil, jadi hampir sebagian pasien itu meninggal akibat kolera. Nah, sekarang sebenarnya kita juga perlu tahu bahwa kolera itu sebenarnya bisa diobati, bisa ditata laksana. Sehingga kalau misalnya kita sudah merasa misalnya gejalanya cukup berat, itu jangan dibiarkan saja. Jadi misalnya, oh iya kan bisa diobatin dengan cukup minum air saja. Tapi kalau misalnya diarenya tetap terjadi terus-menerus, dan kemudian juga cairan yang hilang dari tubuh kita itu cukup banyak, sebaiknya segera ke dokter. Karena sebenarnya kolera sekarang sudah lebih tinggi harapan hidupnya. Jadi apalagi di Indonesia sendiri sebenarnya sudah hampir jarang kasus kolera itu terjadi, karena kita juga bisa menjaga kebersihan itu dengan baik. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Ella atas waktu yang sudah diluangkan. Semoga bisa bermanfaat. Sebelumnya Dokter Ella ada ingin menyampaikan pesan nggak buat siswa-siswi SMA Safir 1? Pesan-kesan gitu. Oke, baik. Kepada para siswa dan siswi SMA Safir 1, karena kita merupakan karena kalian adalah anak muda yang mungkin bisa menyuarakan dengan cara yang lebih baik lagi, baik untuk sesama rekan-rekan di sekolah ataupun untuk masyarakat luas lainnya. Mudah-mudahan kita bisa menunjukkan bagaimana cara hidup yang bersih dan sehat, kemudian bagaimana cara menjaga kesehatan dengan baik, sehingga kemudian kita bisa melakukan pencegahan terhadap penyakit infeksi. Salah satunya ialah penyakit kolera ini. Jadi kalau kita sudah mencontohkan yang baik, masyarakat tentu juga akan bisa meniru dengan lebih baik lagi. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, apalagi di masa pandemi seperti ini. Jangan hilang semangat untuk tetap belajar, dan mudah-mudahan kalian makin sukses ke depannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Ella atas penjelasannya. Walaupun tidak bisa bertemu tatap muka, ya kita akhiri ya meetingnya hari ini. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Dan terima kasih juga adik-adik. Selamat sore. Sore. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Saya boleh lihat.